Baik, kita ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kaifa halukum? Alhamdulillah. Gimana kabar hari ini? Semangat? Semangat ya. Udah punya buku ini? Belum punya ya, nggak apa-apa. Baik. Insyaallah hari ini alhamdulillah senang sekali bisa bertemu dengan antum semua hari ini ya di pelajaran IPA ya. Masih ingat yang Nana ya? Masih ya. Baik. Siapa namanya? Baik, Masya Allah, alhamdulillah ya. Semuanya ingat ya. Baik. Nah, pelajaran hari ini ya sebenarnya perkenalan dulu, tapi udah kenal lama kan, jadi kita nggak usah kenalan lagi. Mungkin nanti Anda satu-satu mengingat kembali nama antum semua. Ya, Insya Allah masih ada di daftar absen. Baiklah, sebelum kita mulai kita doa dulu. Siapa ketua kelasnya? Nah, tafadhol. Allahumma inni ya. As'aluka. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah, barakallahu fiik ya. Semoga semuanya yang mendapatkan ilmu yang barokah pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Berapa orang hari ini hadir ketua kelas? 13 ya. Alhamdulillah, memang 13. Oh, bagi dua ya. Dibagi dua berarti hari ini 13 ya. 26 ya. Baik, mudah-mudahan yang tidak hadir hari ini dalam keadaan sehat ya dan dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, materi hari ini kita akan belajar langsung saja ya karena waktunya juga singkat ya. Enggak apa-apa ya, kita langsung aja dalam pembelajarannya. Nanti dengarkan penjelasan Ana. Jika ada yang mau ditanyakan silakan, nulisnya nanti aja di akhir-akhir ya. Nah, nanti juga materi ini Ana kirim ke grup ya, ke grup WhatsApp melalui admin. Baik. Ada pertanyaan sebelum mulai? Tidak ada? Baik, langsung ya kita mulai ya. Nah, materi kita hari ini diantaranya adalah konsep gerak. Yang kedua adalah jarak dan perpindahan. Jarak dan perpindahan. Dan yang ketiga adalah kecepatan dan kelajuan. Jadi nanti antum catat poin-poin pentingnya saja. Kenapa? Karena nanti antum semua udah tergabung di grup WA ya. Sudah ya. Nah, jadi nanti materinya Ana share lagi. Sudah Ana share sebenarnya, tapi nanti nggak pulang, tinggal dilihat kembali ya. Baik. Nah, konsep gerak. Nah, jadi konsep gerak itu karena adanya gaya ya. Ya, ini sebenarnya pelajaran SD, tapi di SMP nanti lebih detail lagi pelajarannya ya. Nah, langsung saja. Hari ini tanggal berapa, Anak? Iya, tanggal 26 Juli ya 2021. Baik. Nah, yang pertama tentang konsep gerak. Apakah kalian bergerak pada hari ini? Iya, ya. Dari rumah ke sekolah, ya kan? Dengan semangat, dengan doa ridho orang tua sampai ke sekolah, niatnya untuk belajar, pulang ke rumah bawa ilmu, ya. Nah, jangan bawa masalah ya, tapi bawa ilmu gitu ya. Kalau ada masalah mungkin qadarullah ya. Baiklah, konsep gerak. Nah, kalau anak-anak semua dulu di kelas 5 SD masih ingat materinya, yaitu pengaruh gaya ya, tentang pengaruh gaya yang menyebabkan beberapa hal. Di antaranya gaya dapat membuat benda diam menjadi bergerak. Contohnya ketika kita menendang bola ya. Nah, itu artinya benda itu diam jadi bergerak. Yang kedua, pengaruh gaya selanjutnya adalah benda yang sebaliknya, benda yang bergerak, benda ya, ini benda juga nih ya, benda yang bergerak menjadi diam. Contohnya ketika sang atau seorang suka main bola semua ya, main bola ya, suka ya. Nah, seorang kiper menangkap bola, berarti bola yang bergerak menjadi diam, gitu ya. Baik. Yang ketiga, pengaruh gaya
Gaya dapat merubah bentuk. Gaya dapat merubah bentuk. Contohnya misalnya bolanya peot misalnya ditendang oleh siapa namanya? Malik ya, Malik menendang bolanya peot. Kuat banget ya, Masya Allah ya. Nah, bolanya peot berarti gaya tersebut mengubah bentuk benda. Nah, ada lagi yang keempat adalah gaya dapat merubah arah ya. Dapat merubah arah. Misalnya ketika back ya mengahan bola ya ditendang ke arah yang berlawanan ya, awalnya lawan menendang bola ke arah gawang tapi ditendang kembali oleh back ya, sehingga bola berubah arah. Itu konsep gaya yang dapat mempengaruhi benda. Gimana, paham ya? Nah, itu awalnya mengenai konsep gerak. Nah, gimana anak-anak, ada yang mau bertanya? Bolehnya sebenarnya juga boleh ya, dengan membersihkan waktu, karena memang waktu kita terbatas. Jadi kalau sekalian mau nyatet boleh, nggak apa-apa ya, boleh karena memang kalau nunggu lagi nanti ya mungkin waktunya nanti terbatas ya. Baik, nah bagi anak-anak yang daring semangat juga ya, walaupun masih belum full kita bisa PTM terbatas, tapi walaupun di rumah tetap semangat ya untuk belajar insyaallah. Manjadda wajada, siapa yang bersungguh-sungguh insyaallah akan mendapatkannya. Nah, sambil didengarkan ya, sambil nulis boleh ya. Jadi mengenai konsep gerak ya, konsep gerak seperti misalnya bola yang ditendang dari titik A ke titik B, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ya, misalnya bola ditendang ya dari titik A ke titik B, maka ada perubahan posisi ya, ada perubahan posisi. Nah, perubahan posisi tersebutlah merupakan ya konsep mengenai konsep gerak ya, perbedaan posisi benda dari satu titik ya ke titik yang lainnya. Itulah konsep gerak. Jika tidak ada perpindahan posisi, apakah ada terjadi gerak? Tidak ada ya. Nah, jadi jika tidak terjadi perubahan posisi, maka benda tersebut dikatakan tidak bergerak. Baik. Bagi anak-anak di rumah yang mengikuti daring, yang mungkin sudah punya buku ya, mungkin buku elektronik, biasanya ada juga buku elektronik ya, tidak berbentuk hard copy, itu bisa di-download ya di googling sebelum mungkin dibagikan buku, atau mungkin saja buku di sekolah terbatas, nanti tunggu informasi saja dari wali kelas ya, baik yang di rumah daring maupun yang sekarang lagi PTM. Nah, buku sementara bisa kalian download ya. Ustaz juga download di googling ya. Kalau misalnya nggak dapat Ustaz, hubungi nomor Ustaz, masih simpan kan? Nah, biar Ustaz kirim ya bukunya yang sudah di download. Baik.
Bagi anak-anak di rumah yang mungkin udah punya buku elektroniknya, silakan dibuka bukunya, ya. Dan informasikan juga sekali lagi Ustaz sampaikan bahwasanya materi juga sudah saya siapkan ya, yang saya kirim nanti di WhatsApp. Baik, sampai sini ada yang mau bertanya? Sudah ada ya? Dia berarti paham, insyaallah ya. Baik, yang kedua kita akan bahas tentang jarak dan perpindahan. Tentang jarak dan perpindahan. Yang kedua kita akan bahas tentang jarak dan perpindahan. Jarak dan perpindahan kira-kira sama atau beda ya? Beda ya, baik. Nah misalnya ya, ada sebuah seseorang anak ya, seorang anak berjalan ya dari rumahnya. Kita buat rumah seperti ini kira-kira ya, rumah ya, rumahan ya. Nah, dari rumahnya titik A bergerak ke sekolah misalnya ya, ke sekolah. Ini sekolahnya ya. Nah, nanti ya sekolahnya. Nah, setelah itu ya dia pulang ya. Misalnya kalau anak sekolah itu langsung pulang, jangan keluyuran ya. Nah, setelah dia pulang sekolah ternyata kata ibu misalnya disuruh membeli garam. Bagus sekali, tahu aja garam ya, jangan banyak garam yang darah tinggi ya, di toko ya, tokonya bulat ya, di supermarket gitu ya kira-kira. Nah supermarket di pasar lah gitu ya, beli garam di pasar gitu ya. Ini titik A, titik B, titik C ya, dari sini ke A ke B. Nah dari A ke B, dari rumahnya ke sekolah yang dekat aja misalnya 100 meter misalnya ya. Nah dari sekolah ke toko ya itu kira-kira berapa nih? 50 aja ya, 50 meter misalnya, dekat aja nih ya. Nah dekat. Nah baik, yang pertama ditanya berapakah jaraknya dan berapakah perpindahannya. Baik, kira-kira jaraknya berapa ya? Berapa meter nih jaraknya? Iya, masya Allah, bagus sekali. Ya, yang namanya jarak itu berarti panjang seluruh lintasan, berarti 100 meter ditambah 50 meter, berarti 150 meter. Gimana, paham tuh jarak? Paham ya? Nah, untuk perpindahannya berapa kira-kira? Ya, ada yang bisa? Dua. Simpan jawabannya ya. Baik. 2 meter berarti ya. 2 apa nih? Apa jawabannya 2 apa nih? 2 kilometer? 2 meter? Oke, pokoknya jawaban 2 ya, simpan dulu. Baik, nah, yang namanya jarak tadi dari A ke B ke C gitu ya. Nah, yang namanya perpindahan Pak Ustaz, dari A langsung ke titik C. Kenapa? Karena itulah perpindahannya. Nah, kita lihat berapakah perpindahan dari awal sampai ke akhir. Sampai sini ya. Nah, kita nggak cerita pulang ke rumahnya lagi. Jadi dari sini ke C, dari A ke C, berarti saya ulangin, saya simpulkan, yang namanya jarak itu adalah ya dari titik A, titik B, titik C, yaitu namanya jarak, ya panjang lintasan. Sementara perpindahannya dari A ke B sampai terakhir di mana ia berhenti. Ya, maka A ya ke C. Bagaimana cara mencarinya? Ini bentuknya apa kira-kira? Iya, masya Allah, segitiga. Kalau saya buat segitiganya seperti ini kira-kira ya. Nah, buat segitiga seperti ini kira-kira ya. Dari A, B, C. Ini nilainya 100, ini nilainya 50 ya, limpul. Nah, baik, berapakah A ke C? Ada yang tahu bagaimana cara mencarinya? Menggunakan teorema Pythagoras ya. Singkat tuh, matematika. Ya, itu matematika kelas 6 SD kalau nggak salah Ustadz ya. Teorema Pythagoras. Bagaimana cara mencarinya?
AC kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah BC kuadrat, ya. Kalau angka cantik kita ganti ya, maksudnya besar-besar kali nih. Coba kita ganti yang kecil-kecil aja. Misalnya ini adalah 4, ini 3 ya, kita ganti ya. Saya ganti sementara ya. Nah, berarti seandainya ini 4, ini 3, ini 4 meter, ini 3 meter, saya ganti. Maka AC kuadrat sama dengan AB kuadrat. AB-nya berapa kita buat tadi? 4, berarti berapa? 16 tambah BC berapa? Tadi kita buat 9. Dari mana 16 tadi? 16, 4-nya di kuadrat kan. Dari mana 9? 3-nya di kuadratkan. Paham ya? Bisa ya? Baik. Nah, berarti AC kuadrat sama dengan 16 tambah 9 berapa? 20? Ya kan? 16 tambah 9 25 ya. Nah, ini kan masih pakai AC kuadrat, masih ada kuadratnya. AC aja gimana? 25 diapakan? Diakarkan. Berarti AC sama dengan akar 25 berapa? 5 meter. Gimana? Paham untuk mencari perpindahan? Paham ya? Menggunakan teorema apa tadi? Menggunakan teorema apa? Iya, teorema Pythagoras. Nanti di matematika SMP juga muncul nih, ya. Pythagoras. Paham ya? Gimana anak-anak, ada yang mau bertanya? Paham, kalau dia berarti paham insya Allah ya. Baik, alhamdulillah. Silakan tulis dulu. Kalau ada yang kurang paham silakan tanya ya. Baik. Anak yang di rumah juga yang daring, ya kalau ada yang kurang paham silakan tanya pada Ustadz. Kalau misalnya ada orang tuanya yang paham, boleh tanya sama orang tuanya ya. Kalau belum paham juga boleh telepon, boleh WA boleh ya. Jumpa di jalan, kalau jumpa ketemu boleh, nggak apa-apa. Baik ya, nah Ustadz ya. Baik, dah tulis. Oh ya. Baik, ini ya tentang jarak dan perpindahan. Itu dia. Jadi dapat kita simpulkan, anak Ustadz ya, apa itu jarak? Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh benda tanpa memperhatikan arahnya. Ya, jadi kalau jarak tadi panjang lintasan tanpa memperhatikan arahnya, sedangkan perpindahan ya panjang lintasan tapi memperhatikan arahnya. Ini dia ya. Oke. Jarak dari panjang lintasan ya. Panjang lintasan tanpa memperhatikan arah. Saya ulang ya. Jarak itu panjang lintasan tanpa memperhatikan arahnya. Panjang lintasan tanpa memperhatikan arah, sedangkan perpindahan panjang lintasan dengan memperhatikan arah. Itu saja bedanya ya. Perpindahan panjang lintasan tanpa memperhatikan arahnya. Yang saya ulang biar nggak salah paham. Kalau jarak itu panjang lintasan tanpa memperhatikan arah, itu jarak. Kalau dia perpindahan panjang lintasan dengan memperhatikan arah. Baik, Alfon ya kalau saya salah sebut ya. Berarti yang memperhatikan yang mana? Yang perpindahan. Yang tidak memperhatikan jarak ya. Baik. Oleh sebab itu ya, jarak itu adalah, saya tambahkan sedikit ya, jarak itu adalah besaran skalar, sedangkan perpindahan itu besaran vektor. Bedanya kenapa dimasukkan skalar atau vektor? Ya, sebenarnya ini materi SMA, tapi di SMP untuk Olimpiade ada ya. Jadi skalar itu jarak, kenapa? Karena dia tanpa memperhatikan arah tadi ya. Sedangkan perpindahan termasuk vektor karena memperhatikan arah. Gimana? Paham? Paham ya? Nih ya, baik, bagus. AB, panjang AB kan tadi 4, kita ganti angka ya, supaya lebih kecil. 4 kuadrat itu berarti 4 dikali 4 ya, hasilnya 16.
Kalau yang ini 3 kuadrat berarti 3 kali 3 hasilnya 9 ya. Baik. Jam berapa ini berakhir? Penting ingat. Jangan sampai kelewatan, kasihan Ustadz yang lain ya kan. 11 lewat 5 lewat 3. Baik, berarti sudah habis ya. Belum, mungkin ada Ustadz yang lain masuk ya. Ustadz lain, pelajaran lain maksudnya. Profesor udah tahu kan anak? Udah ya. Baik, kelas 8D ini ya. 8D ya, 11.05 ya, 11.05 berarti 2 menit lagi. Setelah ini kalian pelajaran sorot ya. Baik. Nah, berarti materi kita sampai sini dulu. Yang penting walaupun sedikit tapi harus paham ya. Nah, bagaimana? Ada pertanyaan? Nah, konsep Pitagoras ini juga berlaku untuk matematika. Oleh sebab itu sekalian belajar ya kan. Nah, di IPA juga ternyata ada dimasukkan untuk cara ini ya, Pitagoras ini untuk mencari perpindahan. Bagaimana? Paham? Tadi yang kecepatan sama kelajuan itu kan? Iya, kecepatan kelajuan belum sempat kita bahas ya kan. Bagus sekali pertanyaannya. Jadi kita sambung di pertemuan selanjutnya ya, insya Allah ya. Baik. Ingat catat ya tentang percepatan kelajuan. Nanti sebenarnya materinya Ustaz share di WA. Nanti ketika pulang ke rumah boleh cek lagi ya. Oh, yang belum tadi Ustaz kita pelajari tadi adalah kelajuan dan kecepatan. Jadi bisa dilihat di WhatsApp. Baik, terima kasih, pertanyaan yang bagus sekali. Ada yang lain bertanya? Pas ya, alhamdulillah, syukran katsiran untuk kalian semua, baik ada yang hadir untuk PTN terbatas maupun yang di rumah. Terus semangat belajarnya dalam setiap keadaan. Alhamdulillah ala kulli hal. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.